Baik, shalom. Puji nama Tuhan, saya bersukacita boleh hadir di tengah-tengah jemaat ini dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan seperti tema kita yang berkaitan dengan pengharapan, dan tadi ada ayat yang telah kita baca, kita mau merenungkan bagian ini. Mari sekali lagi kita memperhatikan teksnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara-saudara, manusia itu adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan sifat-sifat yang unik. Menurut kitab Kejadian, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Waktu Tuhan cipta babi, tidak bilang Tuhan cipta babi menurut gambar dan rupanya. Waktu Tuhan cipta pohon, Tuhan tidak mencipta pohon dengan gambar dan rupanya. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan sifat-sifat yang ada pada dirinya itu kepada manusia. Tuhan itu mempunyai banyak sifat, tapi sifat Tuhan itu bisa dibagi dua. Pertama, sifat yang tidak bisa diberikan kepada manusia. Misalnya Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan tidak bisa memberikan sifat itu kepada kita. Karena kalau Tuhan berikan sifat itu pada kita, kita juga jadi Maha Kuasa. Ya. Tuhan itu independen, tidak bergantung pada siapapun. Dia tidak bisa kasih sifat itu pada kita, karena nanti kita tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kepada Dia. Tapi ada sifat Tuhan yang bisa diberikan. Ini yang kedua, bisa diberikan kepada kita. Misalnya, Tuhan itu roh. Karena Tuhan itu roh, maka waktu Dia menciptakan kita sebagai makhluk rohani. Karena itu beda dengan babi, kambing, sapi yang adalah ciptaan Tuhan, tapi mereka bukan makhluk roh. Sedangkan saudara dengan saya itu makhluk roh. Karena kita makhluk roh, maka kita bisa connect dengan Tuhan. Oke, coba dengar lagu ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Rusa rindu sungai, seperti saya rindu engkau Tuhan. Rusa rindu sungai sebagai gambaran dari saya rindu engkau. Saya rindu engkau, rusa rindu sungai. Tapi bisakah rusa rindu engkau? Bisa tidak? Tidak. Rusa tidak bisa rindu Tuhan. Rusa hanya bisa rindu sungai. Kita yang bisa rindu Tuhan. Makanya kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, ya, bisa bernyanyi. Saya pernah lihat ada anjing yang dilatih sedemikian rupa. Sebelum makan, doa dulu. Langsung anjingnya lipat tangan. Tapi kira-kira waktu dia lipat tangan, dia ada omong dengan Tuhan? Tidak, dia hanya dilatih lipat tangan saja. Tapi pasti tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu kekal. Karena Tuhan kekal, maka Dia kasih masuk sifat kekal ke dalam kita. Makanya kita menjadi makhluk kekal. Bedanya dengan Tuhan, Tuhan kekal ke sana, kekal ke sana. Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada ujung di sana, tidak ada ujung di sana. Tapi kalau kita ada ujung di sini karena kita dicipta. Setelah kita dicipta, kita diberikan kekekalan. Sehingga manusia itu akhirnya menjadi makhluk kekal. Yang sekali dia dicipta, dia tidak bisa menjadi tidak ada. Ya, ada anjing, tadi dia ada.
kita bikin RW, anjingnya tidak ada. Ya, ada babi, kita bikin sate babi. Maka tadi babi ada, sekarang tidak ada. Tapi sekarang saudara ini ada. Kalau kita ambil lalu potong jadi RW, ya, tubuhnya sudah tidak ada, tapi jiwanya tetap ada. Nanti dia mau masuk surga juga masuk selama-lamanya, atau dia masuk neraka juga selama-lamanya. Berarti manusia itu makhluk yang kekal. Allah itu pencipta. Karena Allah itu pencipta, dia kasih masuk sedikit sifat menciptanya, maka manusia mempunyai daya cipta. Maka kita bisa cipta ini, cipta itu, semua teknologi manusia. Ya. Nah, Allah itu juga itu menjadi sumber segala sesuatu. Karena Allah menjadi sumber segala sesuatu, maka dia memberikan kepada manusia satu sifat yang namanya sifat pengharapan. Sehingga manusia yang hidup itu mempunyai pengharapan kepada Allah. Tidak ada manusia lahir jadi ateis. Orang yang jadi ateis, tidak percaya ada Tuhan itu, ya, dia hanya berusaha menekan perasaan religiusnya. Makanya ada orang bilang tidak pernah ada ateis sejati. Ya, ateis itu adalah dia yang tidak percaya Tuhan. Ya, ateis itu adalah orang yang nanti percaya Tuhan pada saat dia tidak tahu mau kemana lagi. Ada orang yang tidak mau percaya ada Tuhan. Orang omong bagaimana, pokoknya saya tidak percaya ada Tuhan. Nah, tiba-tiba satu hari dia jalan di jurang, tiba-tiba dia jatuh. Begitu dia jatuh, langsung dia angkat tangan begini, ada satu pohon di tepi jurang, langsung dia bisa pegang itu pohon dan rantingnya sudah hampir patah. Dia lihat ke bawah, kalau jatuh mati, ke atas juga terlalu tinggi, sedangkan ini ranting pohon sudah krek. Pada saat itu tidak tahu mau ke atas, tidak tahu mau ke bawah, langsung dia bilang, Tuhan. Sekian lama tidak percaya Tuhan, kenapa sudah ranting kayu mau patah baru ingat Tuhan? Ateis itu adalah orang yang akan datang pada Tuhan saat dia tidak tahu lari kemana. Tuhan itu sudah taruh perasaan tentang adanya dia di dalam diri kita. Nah, karena itu jugalah maka pengharapan itu ada di dalam diri manusia. Manusia menjadi makhluk berpengharapan. Kalau Bapak tiba-tiba tenggelam di laut, karena saya sudah tenggelam maka pasrah sempurna nikmat penuh. Tenggelam? Tidak. Pasti Bapak berusaha berenang tuh. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu berenang? Waktu tenggelam, karena saya tidak tahu berenang maka tenanglah jiwaku. Tidak kan? Tahu berenang atau tidak tahu berenang pasti tangan juga begini-begini kan? Kenapa tidak tahu berenang tapi masih gerak-gerak? Karena ada pengharapan supaya selamat. Ya, begitu tenggelam kenapa lihat kayu satu pegang peluk kuat-kuat kayu itu? Karena ada pengharapan. Begitu pengharapan sudah tidak ada, pelan-pelan kayunya dilepas. Ya, dan innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu pengharapan. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk pengharapan. Tapi di dalam dunia ini kita juga banyak berharap. Orang bisa berharap supaya karirnya bagus. Orang berharap supaya lulus ujian. Orang bisa berharap supaya tambah kaya. Orang bisa berharap untuk menikah dan macam-macam ya. Ada satu orang yang sudah jomblo lama sekali. Lalu dia bilang, apapun terjadi tahun depan harus nikah. Tidak peduli, saya tidak peduli apapun. Tidak peduli suku apapun. Tidak peduli agama apapun. Dan tidak peduli jenis kelamin apapun. Itu namanya, arti ada pengharapan. Jadi kita ada pengharapan jasmani. Ya. Tetapi ada pengharapan yang lain, yaitu pengharapan yang bersifat rohani. Ya, pengharapan yang bersifat rohani. Dan nanti kita lihat, sebentar saya jelaskan bahwa pengharapan yang dibicarakan di dalam teks ini itu bukan pengharapan jasmani, tapi pengharapan yang bersifat rohani. Ya, karena di ayat yang ketiga tadi di ujung tadi bilang kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, tapi ayat 4-nya untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat binasa itu artinya kekal. Maka pengharapan di sini yang dibicarakan di dalam ayat ini bukan pengharapan yang bersifat jasmani. Bukan pengharapan dapat kerja, pengharapan dapat jodoh, pengharapan naik pangkat atau lain-lain, bukan. Tapi ini pengharapan yang bersifat kekal yang di ujung ayat 4 dibilang yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah,
Maka kalau kita mulai bicara pengharapan secara rohani, maka saya mau bilang pada kita bahwa sebenarnya semua kita tidak ada pengharapan. No hope secara rohani. Kenapa? Kita orang berdosa. Dan kita orang berdosa tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Saya kira kita semua orang Kristen tahu bahwa kita orang berdosa pasti dihukum Allah. Allah itu Allah yang adil, yang tidak mungkin membiarkan dosa. Dalam Nahum 1 ayat 3 dia bilang, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi sekali-kali dia tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kalau hukum dunia ini ada orang yang bersalah tidak dihukum, ada orang yang tidak bersalah malah dihukum. Benar ya? Tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan pasti akan hukum dan Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tony de Mello menceritakan satu hari ada seorang ibu yang bikin kue pisang goreng, taruh di lemari. Lalu anaknya yang kecil ambil pisang gorengnya 2. Jadi pisang goreng ada 10, sekarang tinggal 8, hilang 2. Si mama tahu bahwa anaknya yang ambil, tapi untuk mengajar anaknya dia mau tuntun anak ini dengan perlahan-lahan. Dek, sini dek. Adik percaya Tuhan Allah ada? Percaya mama. Adik percaya Tuhan ada di mana-mana? Percaya mama. Adik percaya bahwa Tuhan ada di ruang makan ini? Percaya mama. Adik percaya waktu adik buat apa saja Tuhan tahu? Percaya mama. Waktu adik buka lemari makan, Tuhan tahu? Tahu mama. Adik percaya? Iya. Waktu adik ambil pisang goreng, Tuhan tahu? Tahu mama. Kira-kira waktu adik ambil pisang goreng, Tuhan bilang apa? Dia bilang, mama, waktu adik ambil pisang goreng, adik maunya ambil 1. Tapi Tuhan datang, Tuhan bilang, shh, diam-diam, ambil 2 ya. Makanya kue pisang hilang 2. Tuhan kan tidak bisa kompromi begitu. Dosa sekecil apapun pasti dihukum. Dan saya sering berkata bahwa syarat masuk neraka itu adalah dosa 1. Jadi tidak perlu dosa banyak baru masuk neraka. Upah dosa ialah maut, tunggal. Bukan upah dosa ialah maut. Memang keadilan Allah akan membuat penghukuman berbeda bagi orang yang dosa banyak dengan dosa kecil. Di dunia ini saja yang tidak adil pun, ya kalau orang bikin kejahatan besar kan hukumannya lama. Orang bikin dosa kecil ya hukumannya juga sedikit kan. Begitu juga Tuhan. Jadi banyaknya dosa itu akan menentukan tingkat penghukuman. Mungkin yang dosanya banyak masuk neraka lebih panas, ya begitu ya. Nah, tapi untuk masuk neraka berdosa 1 saja masuk neraka. Saudara tidak mencuri tidak, merampok tidak, fitnah orang tidak, berzina tidak, menyembah berhala tidak, pukul istri tidak, maki orang tidak, semua tidak, kurang 1 saja. Utang tidak dibayar-bayar. Masuk neraka juga. Ya kan? Tuhan itu adil. Karena itu maka Tuhan di hadapan kehadiran Tuhan, kita semua pasti akan masuk neraka. Neraka itu tempat penghukuman. Alkitab bilang ada neraka, ada surga. Hanya sekarang ada banyak orang yang tidak mau percaya ada surga dan neraka. Terutama para ateis itu. Ya. Orang ateis bilang, Tuhan ini, kalau memang Tuhan ada mana coba tunjuk. Makanya ada satu hari ada seorang profesor berdiri muka mahasiswa, lalu dia bilang, mahasiswa sekalian saya mau tanya, siapa pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Profesor tanya kedua, siapa pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada juga. Akhirnya dia bilang, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba, kesimpulannya Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Semua mahasiswa diam. Tiba-tiba satu mahasiswa angkat tangan. Prof, izin. Saya tidak mau komentar, tapi saya bisa izin ngomong sama teman-teman saya. Oh silahkan, maju. Maka dia maju ke depan, dia mulai ngomong dengan teman-teman. Teman-teman, saya mau tanya 2 pertanyaan. Pertama, siapa di antara kalian pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian pernah raba otak profesor ini?
Angkat tangan. Tidak ada. Karena otak profesor ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba. Kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Ya kan? Apakah sesuatu yang tidak pernah dilihat berarti tidak ada? Siapa pernah lihat listrik coba? Ayo, listrik itu lonjong atau bulat atau segitiga? Kita tidak pernah lihat listrik. Yang kita lihat ini hanya akibat listrik. Akibat listrik lampu menyala. Akibat listrik AC hidup. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik setrika panas. Tapi listriknya lonjong bulat segitiga. Tidak terlihat. Karena listrik tidak terlihat, maka listrik tidak ada. Coba lu pegang kabel telanjang coba. Begitu lu pegang kena kabel telanjang, lu langsung akui listrik memang ada. Ya kan? Begitu juga. Surga neraka itu juga tidak terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Ketika Yuri Gagarin pergi sampai baru sampai bulan naik pesawat kecepatan cahaya ke bulan tuh hanya 1,3 detik sampai bulan. Tapi baru sampai bulan dia naik pesawatnya Apollo masih pakai itu tabung oksigen. Ya, lalu dia pulang ke dunia, dia bilang saya sudah sampai bulan keliling-keliling, ternyata surga tidak ada, ternyata neraka tidak ada. Begitu dia tulis begitu, seorang pendeta Amerika tanggapi dia, memang saja kau tidak lihat neraka. Kenapa? Kau tetap di dalam pesawat dan tetap pakai tabung oksigen. Berani keluar dari pesawat, cabut itu tabung oksigen, saya jamin kau langsung lihat neraka. Jadi kita bisa lihat bahwa semua kita mau percaya atau tidak, satu saat kalau tidak ada solusi, semua masuk neraka. Terus bagaimana supaya bisa lolos? Di dunia ini ada dua cara meloloskan diri dari hukuman Allah. Pertama, rajin berbuat baik. Kalau kamu rajin berbuat baik, maka Tuhan tidak jadi lempar kamu ke neraka, tapi akan lempar kau ke surga. Satu kali saya sempat berdebat dengan seorang mualaf. Lalu dalam perdebatan itu tentang, dia bilang begini, bahwa nanti kalau mati, kita akan ditimbang amal saleh kita. Kalau perbuatan baik kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau kejahatan kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Jadi masuk surga atau neraka tergantung amal salehnya. Saya tanya, Pak, kalau perbuatan baik lebih berat masuk surga, perbuatan jahat lebih berat masuk neraka. Kalau sama berat, masuk mana? Tidak ada tempat di antara keduanya. Pokoknya kalau tidak di surga, berarti di neraka. Nanti kalau mati, nanti kalau saya tidak lihat wajah ibu di surga, berarti ibu di sebelah. Atau kalau tidak di surga, ada satu anak kecil, guru tanya, adik-adik, binatang apakah yang paling besar di dunia? Lalu anak yang bilang, jerapah. Kenapa? Jerapah paling tinggi. Yang lain bilang krokodil, buaya paling besar. Tapi tiba-tiba anak sekolah minggu bilang, ikan Yunus. Kenapa? Karena ikan itu bisa menelan Yunus, berarti ikannya besar. Ibu guru yang ateis ini tidak percaya itu. Ibu guru bilang begini, ya, kenapa kau bilang ikan Yunus? Karena ikan telan Yunus, Yunus tidak mati. Lalu ibu guru tanya, lu tahu dari mana? Dari mana lu tahu Yunus tidak mati? Coba jelaskan bagaimana Yunus ditelan ikan tapi tidak mati. Lalu ini anak bilang, saya tidak tahu. Nanti sampai surga baru saya tanya Yunus. Lalu ibu guru tanya, bagaimana kalau Yunus tidak di surga? Lalu ini anak bilang, kalau Yunus tidak di surga berarti nanti ibu yang tanya. Kalau ibu yang tanya, kalau Yunus tidak di surga tidak ada kemungkinan lain Yunus di neraka. Nanti ibu yang tanya karena ibu juga masuk neraka dan Yunus, kira-kira begitu. Ya, tidak ada tempat itu. Jadi kalau sampai seimbang kamu kemana? Dan disinilah perbedaan kekristenan dengan seluruh agama di dunia. Seluruh agama di dunia bilang kalau kita rajin berbuat baik, kalau kita hidup baik, maka kita akan masuk surga. Tidak. Agama Kristen mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa didapat dengan perbuatan baik apapun. Itu bukan hasil usahamu. Efesus pasal 2. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Efesus pasal 2 ayat 8 ayat 9. Jadi
amal kita, perbuatan baik kita tidak pernah bisa bikin lolos kita dari dosa. Kira-kira Bapak hari Senin naik motor tidak pakai helm. Lalu polisi tilang Bapak, lalu kasih surat tilang, minggu depan hari Senin pergi ke kantor pengadilan sidang. Waduh, Bapak pikir berarti saya akan disidang karena melanggar tidak pakai helm. Tapi Bapak bilang itu kan masih 1 minggu, ada kesempatan. Hari Selasa Bapak pergi ke gereja bawa sumbangan untuk pembangunan gereja. Hari Rabu Bapak ke panti asuhan lalu kasih bantu panti asuhan. Hari Kamis Bapak ke panti jompo lalu bantu panti jompo lagi. Hari berikutnya lagi ada korban bencana, kasih lagi korban bencana di situ. Nah, sampai hari Senin mau sidang pengadilan, hakim bertanya, Bapak, benarkah Bapak hari Senin lalu melanggar peraturan lalu lintas? Lalu Bapak bilang, benar Pak Hakim, saya memang melanggar peraturan lalu lintas. Tapi Pak Hakim juga harus tahu, hari Selasa saya sudah bantu pembangunan gereja. Hari Kamis saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan, ini fotonya. Hari Jumat sudah bantu korban bencana. Jadi betul Pak Hakim, saya memang telah melanggar peraturan lalu lintas, tapi saya juga sudah berbuat baik dengan memberi bantuan-bantuan. Saya tanya, itu hakim bebaskan Bapak atau tidak? Pikir baru jawab. Itu hakim bebaskan Bapak atau tidak? Hakim itu pasti membebaskan si Bapak. Kalau dia gila. Iya kan? Kalau dia gila dia bebaskan. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli kau mau bantu apapun, mau kasih bantuan panti asuhan, ke panti jompo, ke panti werna, ke apa, ke tidak peduli. Tapi kau peraturan, kau pelanggaran tetap pelanggaran. Semua amalmu tidak bisa menutupi pelanggaranmu. Begitu juga hukum Tuhan bahwa kita ini banyak berdosa. Jangan kira kita punya perbuatan baik bisa tutup dosa kita. Tidak. Dosa tetap dosa. Lu mau berbuat baik 1000 kali, tapi dosa tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Itulah sebabnya di dalam kekristenan tidak bisa orang berbuat baik lalu atas dasar jasanya lalu dia bisa pergi ke surga. Tidak bisa. Maka saudara yang merasa diri cukup baik untuk masuk surga, justru saudara akan masuk neraka. Ya. Kecuali saudara berbuat baik 100% dan tidak pernah ada dosa. Nah, saudara masuk surga. Tapi siapakah kita yang bisa berbuat baik tanpa berbuat dosa? Hari ini bisa baik, besok belum tentu baik. Waktu di gereja kita kelihatan kayak malaikat. Begitu keluar dari sini bisa sama kayak setan. Ya kan? Saya satu hari bawa motor di jalan. Begitu saya jalan, tiba-tiba satu orang mau masuk dari pinggir jalan, hampir terjadi tabrakan. Jadi dia sudah berdekatan, motor sudah berdekatan. Jadi saya lihat dia, dia lihat saya. Saya juga tetap menatap dia, dia juga menatap saya. Dalam hati saya, kau mau apa? Ya. Begitu kita dua aku lihat, dia mendekat, dan dia hantam ludah persis di muka saya. Baru dia balik itu motor, dia lari. Saya balik, saya punya motor, saya kejar dia, bilang lihat mati. Saya kejar dia, sementara saya kejar dia, tiba-tiba teringatlah saya kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa ampunilah. Akhirnya saya berhenti motor dan saya bilang, ya Bapa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Oh haleluya, luar biasa. Di akhir minggu, saya dan keluarga pergi piknik. Saya nyetir mobil. Pulang sudah maghrib. Lalu satu motor datang dari sana. Dia pakai lampu jauh. Sampai saya tidak bisa lihat jalan. Terlalu silau. Membuat saya jengkel. Begitu motornya lewat saya bentak dia. Lampu. Saya jalan terus. Ternyata orang dengan motor itu tidak terima saya bentak dia. Dia balik dengan motor dan dia kejar saya. Dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia bilang, kau mau apa? Saya bilang, mau apa juga. Saya langsung loncat terus keluar dari mobil. Saya angkat ini kunci roda menghadap dia. Kalau saya di rumah dipanggil kakak. Karena saya anak tertua. Mama saya sudah ambil kunci roda. Mama saya sudah takut. Dia bilang, kakak ingat. Kakak itu pendeta. Persetan dengan pendeta. Bukankah berapa hari yang lalu saya baru seperti Tuhan Yesus. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang Tapi ini kali pendeta pun persetan. Mau apa? Berarti ternyata saya buat baik tapi buat jahat juga. Buat baik, buat dosa juga. Nah,
Orang baru bisa masuk surga kalau dia berbuat baik sempurna dan tidak ada 0 dosa. Nah, itu boleh lolos ke surga. Tapi begitu ada 1 dosa, kau tidak lolos. Itu berarti bahwa mau berbuat baik untuk lolos dari hukuman Allah. Tidak bisa. Yang kedua, bagaimana kalau kita berdosa dan berhenti berdosa? Bisa lolos? Dengar apa yang saya katakan. Kalau ada pemabuk dan dia mati, mabuk itu kan dosa. Dia mati, dia akan masuk neraka. Bagaimana kalau dia berhenti mabuk? Begitu dia berhenti mabuk, mati tetap masuk neraka. Ini seorang pezina, mati masuk neraka. Bagaimana kalau dia berhenti berzina? Tetap masuk neraka. Orang berdosa, kalau sudah berhenti berdosa, tetap masuk neraka. Kenapa begitu? Karena dosa itu hutang. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapak paham itu? Kesalahan di situ dalam bahasa aslinya adalah opelema, artinya hutang. Ampunilah kami akan hutang kami, karena kami juga telah mengampuni orang yang telah berhutang kepada kami. Dosa itu hutang. Makanya dia bilang, kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Kenapa? Karena dosa itu hutang. Jadi begitu saudara mati 1, hutang 1. Ya, pikiran kotor, hutang 2. Ya, tangan kotor, hutang 3. Tiap hari kita utang. Sekarang pikirkan, kalau memang hutang, sekarang saya tanya, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang, Bapak boleh pinjam 100 juta, Bapak kasih saya 100 juta. Minggu depan saya datang oleh Bapak, bisa tambah 100 juta lagi. Bapak tambah lagi 100 juta. Minggu berikut lagi bisa 100 juta. Terus setiap minggu sampai 1 miliar. Begitu saya datang Bapak bisa pinjam lagi 100 juta. Maka marahlah Bapak pada saya. Bapak ini pinjamnya sudah 1 miliar pinjamnya. Akhirnya saya rasa bersalah Bapak. Saya minta maaf. Saya sudah pinjam uang Bapak sampai 1 miliar. Saya janji Pak, mulai hari ini saya berhenti pinjam. Terima kasih Pak, permisi. Selesai perkara? Selesai? Tidak. Kenapa? Bayar dulu. Berhenti utang nomor 2. Bayar hutang nomor 1. Nah gitu kan? Jadi hutang tidak selesai dengan berhenti utang. Hutang harus butuh pembayaran. Habis itu baru lu berhenti hutang. Nah dosa itu hutang di hadapan Allah. Maka dosa tidak bisa selesai dengan berhenti berdosa. Nomor 1 butuh pembayaran. Hutang dosa. Bayar pakai apa? Upah dosa ialah maut. Bayar pakai nyawa. Jadi bayar dulu pakai nyawa. Habis itu baru berhenti berdosa. Nah kalau bayar pakai nyawa berarti sudah mati. Nah kalau sudah mati mau berhenti berdosa bagaimana lagi? Orang sudah mati kan sudah tidak bisa berdosa. Terus bagaimana? No solution. Tidak ada. Jadi berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa tidak bisa. Kamu orang berdosa akan masuk neraka. Kalau banyak berbuat baik tetap masuk neraka. Kalau berhenti berdosa tetap masuk neraka juga. Kalau berbuat baik, bagaimana Tuhan menilai perbuatan baik saya? Ya saya 64 ayat 6. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kain kotor itu bukan kain pel, bukan kain lap. Dalam penelitian terhadap ayat itu kain pembalut wanita waktu datang bulan zaman dulu. Jadi perbuatan baik kita tuh nilainya seperti itu di mata Tuhan. Ada orang mau masuk surga dengan kain pembalut. Itu berarti buat apa saja tidak bisa bikin kita lolos. Mau rajin ibadah pun apapun tidak bisa. Ingat lagu Rock of Ages, cleft for me, padamu batu zaman, aku dapat lindungan. Ayat keduanya dia bilang, rajinku yang sebenar, tidak hapuskan cemar. Rajin pun tidak bisa hapuskan cemar. Kalau memang kita berbuat baik juga tidak bisa kasih lolos kita. Berhenti berdosa juga tidak kasih lolos kita. Terus apa cara lolos? Tidak ada. No solution. Kalau begitu
Masih adakah harapan untuk hidup dalam kekekalan? Tidak ada. No hope. Maka bagi orang berdosa tidak ada harapan. Nah, ya terus bagaimana? Oke, saya pakai contoh tadi. Bapak saya utang 1 miliar, saya nggak bisa bayar. Karena ternyata apapun yang saya bikin saya nggak bisa bayar. Bagaimana saya lolos dari Bapak? Harus ada yang bayar kan? Harus ada yang bayar hutang saya kan? Saya sendiri tidak bisa bayar. Maka saya butuh orang lain yang bayar. Orang lain itu yang namanya juru selamat. Maka ibu jadi juru selamat saya, bayar kasih saya. Nah, maka orang berdosa tidak bisa lolos, butuh juru selamat. Tapi tidak bisa sembarang orang jadi juru selamat. Untuk jadi juru selamat ada 2 syarat. Syarat pertama juru selamat adalah harus manusia. Kenapa? Yang berdosa manusia. Syarat kedua adalah tidak boleh berdosa. Juru selamatnya tidak boleh berdosa. Satu pun tidak boleh. Karena kalau juru selamat sampai berdosa satu, juru selamat juga masuk neraka. Ya kan? Bagaimana ibu mau bayar utang saya? Sedangkan ibu juga berutang. Tidak bisa. Jadi juru selamatnya harus manusia. Nomor 2, tidak boleh berdosa satu pun juga. Setengah juga tidak boleh. Karena kalau juru selamat berdosa, juru selamat masuk neraka. Justru juru selamat yang butuh juru selamat lagi. Nah sekarang untuk dapat juru selamat, manusia tidak berdosa. Dapat dari mana manusia tidak berdosa? Dari Sabang sampai Merauke. Dapat? Dapat manusia. Tapi yang berdosanya tidak dapat. Karena semua manusia berdosa. Kalau begitu tidak bisa dicari juru selamat dari dunia. Juru selamatnya mesti dari atas. Maka cari di atas, cari di surga. Apakah ada yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Tuhan Allah. Masalahnya Tuhan Allah bukan manusia. Syarat juru selamat nomor 1 manusia, nomor 2 tidak berdosa. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Terus bagaimana? Susah ya. Sulit nih. Tapi bagaimana kalau Allah yang tidak berdosa jadi manusia? Bisa tidak? Kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia bisa. Maka Allah jadi manusia saja. Tapi dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari langit. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia tidak tiba-tiba bisa muncul dari batu atau dari laut, tidak bisa. Kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Disitulah Maria dipakai melahirkan manusia penjelmaan Allah. Maka itulah sebabnya Natal terjadi. Allah jadi manusia. Tapi waktu Allah jadi manusia, saudara ingat, Allah punya satu sifat, yaitu tidak bisa berhenti jadi Allah. Kalau Allah pensiun jadi Allah, itu bahaya itu. Allah stop, cuti jadi Allah, itu repot itu. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Itu berarti bahwa waktu Allah jadi manusia, Allahnya tidak hilang, hanya ketambahan manusia. Oke, saya kasih ilustrasi begini. Apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Nasi jadi bubur. Yang sekarang apa? Ada apa? Nasi sudah jadi bubur. Yang sekarang ada? Bubur. Nasi di mana? Masih ada? Tidak ada lagi. Hilang nasinya. Sudah jadi bubur. Maka sekarang ada bubur, nasi tidak ada lagi. Tapi bagaimana kalau saya katakan Esra jadi pendeta? Waktu Esra jadi pendeta, yang sekarang ada pendeta. Esranya ada tidak? Kalau tidak ada terus yang omongin saudara siapa? Ya kan? Kalau begitu waktu Esra jadi pendeta, Esranya tetap ada, hanya ketambahan pendetanya. Tapi nasi jadi bubur, nasinya hilang. Waktu Allah jadi manusia, bukan manusia muncul, Allah hilang, tidak. Waktu Allah jadi manusia, Allahnya tetap ada, hanya ketambahan manusia. Maka Allah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Gitu kan? Oke.
Begitu Yesus lahir dari Maria, berarti betul-betul manusia. Tapi karena dia Allah, maka dia suci, tidak berdosa. Maka sekarang sudah muncul satu manusia yang tidak berdosa. Namanya Yesus. Maka dia layak jadi juru selamat. Oke, dia layak jadi juru selamat. Dialah yang akan membayar hutang dosa. Hutang dosa dibayar pakai apa? Pakai nyawa. Karena bayar pakai nyawa, maka juru selamat harus mati. Makanya ada orang Islam pernah bilang begini, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa. Turun dari salib saja tidak bisa, mau menjadi juru selamat dunia. Saya jawab gampang saja. Ya, untuk apa dia turun dari salib? Dia memang datang untuk mati. Kalau dia mau selamat tidak usah datang. Kita semua lahir untuk hidup, tapi dia lahir untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau Yesus sampai tidak mati, misinya gagal. Kalau dia mati, misinya berhasil. Maka dia datang dan mati. Waktu dia mati, ingat kematiannya itu dalam rangka membayar utang tadi. Maka di atas kayu salib setelah dia mengalami penderitaan semua, dia bilang apa? Sudah selesai. Yang selesai itu apa? Utang dosa. Sudah lunas. Nah, setelah sudah selesai, matilah dia. Tapi kalau dia mati dan tidak bangun-bangun, ada harapan bagi kita? Tidak ada. Paulus bilang, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi bersyukurnya adalah setelah dia mati, tahu-tahu hari ketiga bangkit. Nah, maka begitu dia bangkit, maka kita bisa lihat. Ini menarik. Saya selalu bersyukur ketika Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Saya bayangkan seandainya beliau bilang, hampir selesai. Kalau saya punya utang 1 miliar, dan ibu bilang, sudah bayar 900 juta, Pak Isra, hampir selesai, 900 juta. Saya ketemu Bapak masih takut? Masih. Kenapa? Masih ada 100 juta. Tapi kalau ibu bilang sudah selesai, sudah lunas, saya masih takut lagi. Mungkinkah setelah lunas Bapak masih tagih sama saya? Kalau masih tagih itu kurang ajar. Utang sudah selesai masih tagih lagi. Ya kan? Dan Yesus sudah bayar lunas kepada Bapa, sudah selesai. Maka Allah Bapa tidak pernah akan menuntut hukuman itu dari kita. Bayaran itu dari kita. Sudah dibayar Yesus. Yesusnya mati, bangkit. Nah, maka sekarang dia sudah mati, hutang dosa lunas, sudah bangkit, kalahkan kematian. Dan sekarang dia bilang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengharapan? Ada. Kalau begitu, kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan harapan bagi kita. Kalau Yesus tidak mati, tidak datang, tidak mati, tidak bangkit, tidak ada harapan. Begitu dia datang, Natal terjadi, Jumat Agung terjadi, Paskah terjadi, maka ada harapan. Harapannya untuk apa itu harapannya? Sekarang kita lihat kembali ke teks kita tadi. Ya, 1 Petrus tadi. Maka dikatakan di ayat 3 tuh ya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu apa? Ayat 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Ini berarti pengharapan kekal. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Apapun yang kita punya di dunia ini bisa cemar, bisa binasa, bisa layu. Punya harta kekayaan apapun bisa hilang, bisa lenyap. Orang kaya hari ini bisa tiba-tiba miskin mendadak. Ya. Punya apapun, begitu selesai di dunia, lu tidak bawa apapun juga, habis. Tapi ini sudah bukan hanya, dan dibilang yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya apa? Sebenarnya kalau saudara perhatikan ayat 4 itu untuk menerima satu bagian. Kata bagian itu dalam terjemahan asli harusnya suatu warisan. Jadi kita yang sudah punya pengharapan melalui kebangkitan Kristus, kita akan mendapat warisan. Warisannya tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, dan tersimpan di surga. Artinya warisannya aman.
Ya, kalau sudah di surga berarti aman. Warisannya aman. Oke, sekarang saudara perhatikan. Kalau Kristus sudah bangkit buat saya dapat warisan. Saya dapat warisan. Saya dapat warisan. Berarti ada dua. Ada saya dan ada warisan. Warisannya bagaimana? Aman? Aman. Kenapa? Karena warisannya itu tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Lalu tersimpan di surga. Maka warisannya aman. Kalau sayanya aman enggak? Kalau warisannya aman tapi saya tidak aman? Lihat ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau kamu dipelihara dalam kekuatan Allah, kamu aman enggak? Aman. Kalau begitu warisannya aman, kamu aman. Saya aman, warisan saya aman. Karena kalau warisannya aman lalu saudara tidak aman, repot kan? Saudara dapat warisan banyak tapi saudara tidak aman. Oke, ada satu orang miskin melarat di dunia. Dari lahir orang tuanya sudah mati. Maka dia miskin melarat sepanjang hidupnya. Sampai sudah 50-60 tahun dia jatuh sakit. Jatuh sakit lalu dirawat di rumah sakit jantung. Lalu akhirnya dokter bilang nasihat sama keluarga. Dokter bilang begini, bapak tua ini sakit jantung dan dia tiap saat bisa mati. Jadi ingat, tidak boleh ada satu kabar apapun yang membuat dia kaget. Kalau dia kaget bisa mati. Mau kabar buruk, kabar baik, pokoknya tidak boleh kaget. Jadi keluarga jaga supaya dia tidak boleh kaget. Lalu tiba-tiba sebuah rahasia hidupnya terkuak. Bahwa ternyata orang tuanya dulu adalah orang kaya. Dan telah memberikan warisan kepada dia 100 miliar. Wah, ternyata dia miskin melarat sekian lama, sekarang dapat warisan 1 miliar. Keluarga merasa perlu sampaikan pada dia kabar baik ini. Tapi keluarga ingat, dokter bilang tidak boleh ada yang mengagetkan dia. Jangan-jangan kasih tahu 1 miliar dia mati ke mana. Lalu mereka pikir kita mesti cari orang. Kita cari orang bijaksana untuk menyampaikannya. Siapa lagi orang bijaksana selain pendeta? Maka mereka pergi kasih tahu pendeta, ini ceritanya begini-begini. Tolong pendeta sampaikan kepada bapak tua itu bahwa sebenarnya dia dapat warisan 1 miliar. Pendeta pergi juga hati-hati karena dokter bilang tidak boleh kaget. Kalau kaget bisa mati. Dia bilang, Pak, seandainya Bapak ada uang 100 miliar hari ini, Bapak mau bikin apa? Lalu itu orang tua lihat pendeta, saya dari kecil sampai sekarang ini miskin melarat. Jangan Bapak pendeta datang bikin seandainya di sini. Pendeta balik, misalnya, kalau kamu dapat uang 100 miliar, kamu mau bikin apa? Pendeta tidak usah pakai seandainya misalnya. Saya tidak mungkin ada uang itu. Nah, ini umpama saja. Umpamanya Bapak dapat uang 1 miliar. Tidak ada seandainya misalnya umpama pendeta boleh andai kata Bapak dapat uang 1 miliar, sekarang 100 miliar Bapak bikin apa? Maka ini Bapak tua mulai emosi. Pendeta, saya miskin melarat dari kecil sampai sekarang, lalu pendeta datang seandainya misalnya umpamanya andai katanya saya dapat uang 100 miliar. Pendeta dengar baik-baik. Seandainya misalnya umpamanya andai kata hari ini saya dapat 100 miliar. Semua 100 miliar itu saya kasih pendeta. Begitu pendeta tahu dan dengar kita, pendeta kaget, serangan jantung dan pendeta jatuh dan mati. Apa gunanya 100 miliar untuk seorang almarhum? 100 miliarnya aman, tapi pendetanya sudah tidak aman. Maka butuh dua keamanan. Penerima warisan aman, warisannya juga aman. Nah, bagaimana dengan warisan rohani kita? Ayat 4, suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, tersimpan di surga. Warisannya aman? Aman. Kita bagaimana? Kita yang jadi ahli waris gimana? Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Sampai kapan? Ujungnya, keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Sampai sana, selesai. Berarti kamu aman?
aman. Kalau begitu orang yang percaya Yesus itu aman. Dirinya aman karena pasti akan sampai surga. Tapi warisannya di surga juga aman. Tidak mungkin menjadi binasa. Kalau begitu sekarang punya pengharapan? Pengharapannya aman? Aman. Kenapa sampai bisa punya pengharapan? Tadinya tidak punya pengharapan. Karena Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Nah sekarang, gara-gara Yesus lahir, mati, dan bangkit, kita sekarang sudah punya pengharapan dan aman. Kalau begitu, sikap kita seharusnya gimana? Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar. Maka di sini kita bisa lihat bahwa harus puji Tuhan. Karena Tuhan sudah terpujilah Allah dan Bapa kita. Kalau sekarang sudah punya pengharapan, maka harus siap bersyukur. Dengan cara apa? Memuji Tuhan. Maka orang yang betul-betul diselamatkan, dia akan hatinya selalu siap memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saudara, kalau saudara betul-betul sudah punya pengharapan dalam Kristus, saudara aman, warisannya aman, maka harus senantiasa rindu memuji Tuhan. Karena itu setiap orang yang sudah menikmati keselamatan dalam Kristus, ya hatinya harus selalu memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Selamat untuk menikmati pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.